Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spiroset treponema pallidum subspesies pallidum. Sifilis terutama ditularkan melalui kontak seksual atau selama kehamilan dari ibu ke janinnya. Spiroseta mampu menembus membran mukosa utuh atau gangguan kulit. Oleh karena itu dapat ditularkan melalui mencium area di dekat lesi, serta seks oral, vagina, dan anal. Gejala penyakit sifilis 1. Fase primer. Dalam tahapan ini, gejala yang akan timbulkan adalah luka pada alat kelamin dan di sekitar mulut. Tampilan dari lukanya pun berbentuk seperti gigitan serangga tanpa rasa sakit dan bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Dalam tahapan ini pun, penularan akan sangat mudah terjadi akibat hubungan intim. 2. Fase sekunder. Tahap ini muncul sekitar 1 hingga 6 bulan, rata-rata sekitar 6 hingga 8 minggu. Setelah infeksi pertama, pastinya akan ada beberapa gejala yang berbeda pada stadium kedua ini. Ruam kemerahan bisa muncul tanpa disertai rasa gatal di bagian-bagian tertentu, seperti telapak tangan dan kaki, atau area lembab seperti skrotum dan bibir misve. 3. Fase laten. Jika pengobatan masih belum tuntas atau tidak dilakukan sama sekali, maka akan masuk ke dalam tahap laten ini. Ini adalah tahapan setelah seseorang terinfeksi dan ruam pada tahap sekunder hilang. Pengidap tidak akan merasakan gejala apapun dalam beberapa waktu. Tahap laten bisa saja gejala bertahan hingga 1 tahun atau bahkan 5-20 tahun. 4. Fase tersier. Jika tidak diobati, tahap akhir ini mungkin akan muncul dalam waktu dini, yaitu 1 tahun. Selain itu, tahap ini juga bisa muncul kapan saja seumur hidup. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menular. Daun sirih. Sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan ciri-ciri batang berwarna coklat, merambat dan beruas tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Minyak atsiri dari daun sirih mengandung minyak terbang, betipenol, sesquiterpen, pati, diatase, gula dan zat samak dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Cara pembuatan: siapkan air sekitar 5 gelas, lalu masukkan daun sirih 30 lembar, dan masukkan gula seperempat gula aren, 1 sendok makan garam dapur. Cara pemakaian: minum air rebusan sebanyak 3 kali sehari. Dan apabila Anda tidak ingin repot membuat ramuannya, kami mempunyai solusinya, yaitu melakukan pengobatan dengan obat herbal Gangjie dan Gosia. Gangjie Gosia de Nature. Komposisi Gangjie dan Gosia de Nature. Gangjie, Orthosiphon stamineus folium 1250 mg, kumis kucing, Imperate cylindrica rhizoma 625 mg, alang-alang Andrographis paniculata folium 625 mg, daun sambiloto. Gosia, Lumbrici rubelli 2500 mg, amilum 183 mg. Aturan minum. Gangjie, sehari 3 kali 2 kapsul setiap 1 jam sebelum makan. Gosia, sehari 3 kali 2 kapsul setiap 1 jam sebelum makan. Manfaat obat Gangjie Gosia de Nature. Gangjie Gosia de Nature bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit kelamin pria dan wanita seperti sifilis, raja singa, gonore, kencing nanah, klamidia, keputihan abnormal, berbau, infeksi saluran kemih, kencing sakit panas, anyang-anyangan, kencing keluar darah, flek di celana dalam, luka, sariawan pada kemaluan, benjolan, bengkak pada kemaluan, dan berbagai keluhan penyakit kelamin lainnya. Untuk konsultasi dan pemesanan hubungi 0878 1276 4996 dan 0882 2125 7311.